Ya, sore hari ini Mbak Marta kita Kenapa? kembali senang sekali bertemu dengan ini kebanyakan ibu-ibu kalau ini. Ada bapak-bapaknya. Ya, nggak begitu banyak sih. Loh, langsung dikasih tanda toh. Aku ora dianggap ya. Ini tapi 99% memang ibu-ibu Iya, ya. benar sekali. Dan saat ini juga termasuk di depan ini jalur kenangan kita untuk biasanya berkuliner di pasar situ itu. Pasar apa tuh, Lor? Oh, pasar Lempuyangan. Kulino di Itu kenangan Jajail. siapa? Kenangan saya sendiri dong. Makanya aku bingung, aku gak punya kenangan di sini kok punya Aku kenangan. belum pernah ngajak kamu ya. Oh iya. Iya, kamu belum pernah traktir berarti ya. Iya, besok. Iya, kita berdua sekarang sedang ada di Pendopo Kemantren Danurejan. Itu tepatnya di Jalan Ayam Wuruk ya, Danurejan, Kota Yogyakarta. Boleh tepuk tangan dong. Ibu-ibu ini biasa wae. Oh. Ora ngerti soalnya kita tuh keliling-keliling. Lu ora ngerti awake dhewe bar saka pucuk Kulon Progo, bar kuwi deket laut sana. Laut Selatan sampai mepet ya. Terus mepet Merapi. Nah, ini di Kita di kota hari ini ya. ini. Dan kita pengen tahu di kota ini ada apa saja. Ibu-ibu yang punya usaha ini usaha apa aja, sampai di mana usahanya. Kita ketemu langsung, kita ngobrol langsung, kita nanti cerita-cerita langsung dan Ya. biar kita semakin kenal, semakin dekat termasuk kenal produk-produknya. Betul sekali. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY ini menyambangi, menyapa, bersilaturahmi dengan para pelaku UMKM di seluruh Jogja di acara Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangan. Makanya kita nggak sendiri. Ya. Kita juga bawa teman-teman dari Plut. Plus. Ya. Itu ada Ibu-ibu siapa? di sini sudah ikut Si Bakul semua? Sudah. Coba angkat tangan yang sudah ikut. Weh, yang belum ikut berarti yang belum angkat tangan. Oke, Iya. nanti ada teman-teman kita, ada Atika dan juga Alvin yang ada di depan. Nanti Iya, di ini sana. akan membantu ibu-ibu semua di sini. Nanti ibu-ibu habis acara ini langsung bisa datang ke mejanya Mbak Atika dan Mas Alvin. Ini tanya tentang Apapun usaha Anda, usahanya ya. legalitasnya, Ya. bagaimana. Saya tuh pengen ikut bazar, pengen ikut pameran, itu boleh ditanyakan nanti ke Mbak Atika dan juga Mas Alvin. Tapi yang paling awal adalah punya NIB dulu. Siapa NIB. yang sudah punya NIB? Yang belum? Wes, oke. Nah, hari ini kita juga bersama dengan nanti beberapa ya kita Ya. tanya-tanya ya. Kebetulan kalau di sini itu ada forkomnya. Forkomnya. Sudah ada forkomnya. Sudah. Wes, itu jadi kan lebih mudah. Kebetulan Bu Wijayanti adalah sekretaris Sekretaris Forkom. Forkom. Oke, boleh tahu nih Forkomnya di Danurejan ada berapa anggotanya? Kalau yang aktif itu sekitar 100-an kurang lebihnya. Ada yang nggak aktif loh. Ah, ada. Kenapa? Nggak Karena diisi kuota apa gimana? kuotanya habis. Oh, kuotanya habis. Ya, rata-rata mereka ini ya lebih seneng berjualan sendiri di rumah. Oh Untuk iya. keaktifan itu kami nilai ketika kita ada acara Pasar Danurejo. Ikut Iya. Pasar Danurejo. Iya, Apa itu pasar Pasar apa? Danurejo itu satu program dari Forkom UMKM Danurejan ini. Jadi gelar potensi dari anggota kami, UKM kami yang diadakan di depan Di depan ini Kemantren. di jalan depan loh. sini. Enggak. Ya orang tengah-tengah enggak, banget. di tengah Depan ini. jalan. Oh, di sini di Oh, halaman gitu. Kemantren. Tanjuk meleset. Lah Itu di depan nih jalan loh ya. anggotanya itu ibu-ibu semua. Ada bapak-bapaknya Ada bapak-bapaknya. juga. Ada. Berapa persen bapak-bapaknya? Sekitar 20%. Oh ada juga ya. Kemarin tak hitungi 20%. Ini apa Bu? Istilahnya Usahanya, kuliner semua, apa usahanya fashion? Kuliner, kemudian craft, ada juga yang reseller juga, Reseller juga. jasa juga ada. Oke. Iya. Kalau itu tadi Danurejan, Pasar Danurejo. Danurejo. Pasar Danurejo. Danurejo itu sebulan sekali atau seminggu sekali atau? Sebulan Oh, sekali. sebulan Kalau sekali. seminggu sekali nanti meletre. Wah, lah kan laris terus gak apa-apa. Lah iya, apalagi tiap hari ya. Wah, Terus Pak Camat pengennya. nggak kerja. Nah, Belonjo. ini sebulan sekali itu pas hari apa atau gimana biar ini masyarakat juga tahu ini. Iya.
Kalau yang kami laksanakan itu biasanya berbarengan dengan event. Dengan event yang ada di Kementerian. Kerja. Berarti kita tiap ada acara di sini terus langsung buka pasar. Oke, sekarang kita juga punya Bu Ratna. Bu Ratna. Siap. Bu Ratna ini siapa, Bu? Bu Ratna. Usahanya apa, Bu? Kebetulan saya bergerak di bidang kerajinan. Kerajinan. Terutama kerajinan untuk bahan-bahan daur ulang. Contohnya? Contohnya ini ada sisa-sisa perca kain yang ditempelkan untuk memotif tas. Kemudian dibikin aksesoris, dibikin gantungan kunci itu dari tutup botol air mineral dan kardus yang dibungkus dengan kain perca. Ya, jadi kemudian bisa ngeliatin di depan ini ya. Ya, bisa. Ya. Terus ada tempat pensil dari kaleng-kaleng bekas dan juga koran-koran bekas. Itu terus kemudian ada juga lilin minyak jelantah dan sabun cuci minyak jelantah. Berbahan baku minyak jelantah. Berarti spesialis yang bekas-bekas ya, Bu? Ya, yang bekas-bekas lemparkan saja. Mantan-mantan jangan dibuang. silakan dikirim ke tempat saya. Aku penasaran mau ngirim mantan itu dijadiin apa gitu ya. Jadiin jelantah dulu terus kayak lilin. Jadi lilin. Awas jatuh cinta lagi nanti. Nah, itu dia. Oke, Ibu. Ya. Bu Ratna, ini kan salah satu contohnya seperti ini. Ini Ibu bikin sendiri atau kelompok? Kebetulan yang ini saya kerjakan sendiri. Tapi saya juga tergabung dengan kelompok olah kain Sekar Mataram. Olah kain Sekar Mataram itu juga spesialis kain-kain. Iya. Jadi ini sisa-sisa percanya dapatnya dari mereka. Jadi nek gue ngerti wong jagung boyoke bolong. Salah satunya ditempelkan ke sini. Sakjane ini penada. Iya betul. Penada. Yang sisa-sisa ini diambilin ya. Oke, terus ini menarik banget ya karena ini kan Ekoprint. Iya betul. Kan sayang Bu, mahal. Tapi kok bisa dapatnya utuh loh ya. Aku rada curiga makanya yang bolong. Oke, Mbak Ratna ini sekarang sudah dipasarkan kemana aja? Siapa yang sudah beli dan tahu bahwa ini tuh program yang harus kita support karena mendaur ulang berbagai macam bahan sisa. Ya, kebetulan yang dari teman-teman dekat dulu ya, dan kebetulan teman-teman dekat itu ada di SDM. Kementerian ESDM ada di begitu-begitulah. Teman dekatnya ada di sana gitu loh. Teman jauhnya kayak apa ya. Iya. Artinya sekarang sudah punya pasar kalau seluruh Indonesia ya kita kirim-kirim, kemarin kirim ke Medan. Kayak kirim ke Sibolga pernah. Ini produksinya kalau cuma ada pesanan atau tiap hari produksi untuk dikirim gitu? Ada, kita produksi untuk stok sehari-harinya ada. Jadi kalau sewaktu-waktu diundang basar termasuk pasar Danurejan besok itu kan sering mendadak dangdut. Nah, itu juga harus punya stok. Harus punya stok ya, tapi lebih banyak ke pesanan. Oh iya. Kayak kemarin event lebaran itu kita bikin tas-tas hampers ya itu. Buat ini berarti lebaran. Pasarnya sudah nasional ya, maksudnya sudah ke Medan, sudah ke gitu. Ya. Terus ngirimnya pakai apa ini? Ngirimnya pakai paket ya. Pernah dapat yang free ongkir nggak? Enggak, belum. Mau nggak? Mau nggak? Mau lah. Oke. Mau kalau dikasih free ya. Kalau dikasih free. Siapa yang nolak kalau free. Tapi tahu ada fasilitas free ongkir? Tahu, tapi belum dapat. Belum. Oke, sudah ikut Sibakul? Dulu pernah ikut, tapi karena HP-nya teriak-teriak ya, jadi terus. Diteriak jual aku gitu. Oke. Sudah tidak muat, Sibakul kegedean gitu. Mohon maaf. Ya. Oke, nanti bisa ketemu Mbak Atika sama Sofia nanti ngobrol, diceritakan apa kendalanya nanti. Ya, itu dia. Oke, tapi kalau kendalanya nggak punya HP ya jangan cerita Atika nanti tuh kasihan nanti Mbak Atika. Enggak, kenapa dicari di App Store nggak ada? Hah? Dicari di Play Store kenapa tidak ada? Itu dia pertanyaannya, Bu. Nanti tinggal di web. Itu pertanyaan saya begitu. Coba kenapa sudah pernah cari di Google Sibakul Jogja sudah pernah belum?
Belum sih kalau di Google. Ya oke, habis Play ini Store. ya nanti habis ya. ini dicari. Ya, Oke. biar tahu caranya, gampang banget. Wes rasa Betul. bingung-bingung. Saya biasanya kan klik Play Store itu sudah. Ini keluarga besar Google. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat Bu Jayanti dan Bu Ratna. Tambah semangat ya. Ya. Siap, terima Oke. kasih. Selanjutnya saya undang Mbak Leni sama Bu Anastasia Ani. Silakan. Ini produknya mau tak suruh bawa ini nanti takutnya hilang satu. Apa itu? Kamu makan. Produknya apa? Sini Ayo sini. silakan. Iya. Sebelah Monggo. sini. Oke. Mbak Yang pertama. Mbak Leni itu produknya adalah bolen. Pisang bolen. Bolennya ada di sana? Iya, pisang bolen Suryasari. Wes. Suryasari. Kenapa disebut Surya Sari? Nama dari keluarga masih. Oh. Lu kan nama Surya. Leni. Bukan, masih terahnya. Oh, terahnya. Iya. Untungnya kamu enggak ya, enggak bikin produk. Kan terahmu namanya gimana gitu loh ya. Namanya panjang-panjang. Ini produknya saya lihat sudah packagingnya sudah bagus. Perizinan sudah lengkap semua ya. Belum, dulu pernah mengajukan PIRT tapi belum berkelanjutan. Nah, justru aku Ya. undang karena produknya bagus, Bagus. tapi perizinannya belum ada. Nah. Jadi kan ini harus dimulai dari awal nih. Ini Sudah dari punya NIB dulu? NIB. Belum Juga. Oh, Nah, iya. apalagi ikut Sibakul belum pasti. Belum. Oke. Masih. Kira-kira mau nggak Mau, dapat mau. perizinan gratis, halal? Mau dong. Mau? Jelas Ah, mau. Ya udah, Iya. berarti nanti sama Atika ya. Nanti ketemu Atika, tanya informasinya. Dan ini produknya kemana saja Ini distribusinya? Masih di area Jogja aja. Hmm. Belum bisa untuk pengirimannya juga Dititipkan atau buka toko sendiri? dulu pernah dititipkan Ah. ke jajanan pasar, cuman sekarang lebih ke ada pemasarannya sendiri. Oh, Jadi tak jual pikir sendiri. dulu saya Ya. titipkan Mas terus nggak pernah dikembaliin. Hilang. Oke, berarti sudah pakai media sosial ya? Sudah. Punya Instagram? Sudah. Apa Apa Instagramnya? IG-nya? Pisang bolen Suryasari. Oh, pisang bolen Suryasari. Yang pernah beli siapa dari IG? Banyak. Oh banyak. Ada linknya, Yang- ada linknya link WA atau gitu di bio-nya. Oh, belum ada. Belum. Ya, nanti Oh. coba. Bisa ada. bikin nggak? Bisa bikinnya belum enggak? juga. Oh, ya, nanti tak ajarin Oh, nanti. iya. Bayar nggak Mas? Enggak. Oh kan kirain. saya Oh dibayar barter sama bolen. Terus ini sekarang yang paling jauh pernah ada yang beli di mana? Dari mana? Ini biasanya cuman buat oleh-oleh aja sih. Iya oleh-oleh kemana katanya? Ke Jakarta pernah, Oh, ke Bandung. ini tahan juga berapa pernah. hari tuh, Mbak? Itu kalau untuk yang pisang 5 hari. 5 hari. Kita ada variannya pisang, nanas, nangka, sama ubi ungu. Ubi ungu. Iya, Oke. kalau untuk yang nanas sama nangka dan ubi ungu itu hanya bertahan 3 hari. Cepet ya. Iya. Oke. Ini usaha sendiri atau Iya, keluarga? usaha keluarga. Keluarga. Iya, Punya karyawan berarti? ada. Berapa? Berapa Ya, ratus? masih sedikit kok, Mas. Oh, siapa iya. karyawannya? Ada. Keluarga, Mbak. Masih keluarga sendiri. Oh, iya karyawan, suami, anak, mertua, orang tua gitu loh ya. Iya. Ya, Oh iya. Gak kira bayaran. Oh bener banget loh ya. Oke deh. Tapi usahanya pengen maju? pengen. Apa yang diproyeksikan Pengen maju itu apa? kayak Pengen apa? mengembangkan usahanya, pengen apa? Cita-citanya apa? Ya, pengennya punya outlet sendiri ya. Oh, telat sendiri. Berarti di memang mana? pembelinya sudah Kalau di banyak teras ya? Malioboro Ya, mau sudah banyak nggak? yang nyari juga. Mau outletnya di teras Malioboro mau nggak? Sebenarnya udah punya. Oh. Cuman Di mana? di yang deket tangga belakang itu. Oh berarti di sana udah ada. Udah ada. Bayar Dipa- nggak? Dipakai enggak? Belum. Apa? Dipakai. Dipakai. Oh, dipakai ini juga. Ada penyetan, ada itu juga. Jadi kita menyediakan buat Oke. apa? Yang nyari Ada jenis oleh-oleh menu yang gitu. lain ya. Oke. Itu suruh bayar nggak? Enggak. Nggak bayar. Yang ngasih biar nggak bayar tahu nggak siapa? Siapa? Nanti kita kenalin nanti. Iya. Oke tepuk tangan dulu buat Mbak Leni. Mbak Leni. Sekarang Bu panggilannya siapa? Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani. Bu Ani ini apa nih usahanya? Usaha kami itu kain sibori, jumputan, ekoprint, dan juga turunannya seperti syal, outer, kaos, kemudian ada juga yang hem,
baju wanita seperti itu. Produk Apa nama ininya? Fashionnya. Oh, kelompok kami itu Sekar Mataram. Oh, yang kelompok. salah satunya diambil sama Bu Ratna. Iya. Itu tadi ngambilnya ngetrok sekolah. Motong punya siapa nih? Ya, Oh, itu salah satu yang salah kemudian satu dikerjakan. anggota juga. Oh. Jadi, Tapi punya produk sendiri juga. iya, saya Apa? punya. Saya Aleta Collection ada. Tentang apa itu? Kain juga. Fashion juga. Iya, fashion. Nah, ini kelompok ini ada berapa orang anggotanya? Saat ini 15. Ibu-ibu semua? Iya, Ini ibu-ibu semua. bikin seputar kain atau lainnya juga. Iya, seputar kain. Yang di sini nih? Oh, ini yang di baju-baju. sini ada hem sama shawl, kemudian ada outernya di situ. Oh, Kalau oke. boleh tahu yang beli siapa Bu kalau kayak gini tuh? Itu salah satu yang dipakai Pak Menteri itu. Itu? Ya, Wah. hasil produk kami. Oh berarti itu buat seragam ya Pak? Iya, Karena seragam. di luar juga ada soalnya. Seragam Itu kemantren. sebentar, itu dipaksa apa enggak? Ya harus dipaksa ya. Harus dipaksa. Oh iya, oke. Oh iya berarti udah wajib ya. dipakai ya. Terus buat apa lagi? Siapa lagi ininya konsumennya? Dari dinas DP3 AP2KB itu pernah juga mesan di kami. Kemudian ada juga di Kelurahan Suryat Majan tempat kami itu juga sering memesan di kami, terutama untuk kemarin kan ada lomba evakel berapa kali itu juga untuk souvenir juri yang datang. Nah itu Caranya biar orang-orang itu tahu itu gimana? Itu gimana? Kok orang tuh mau beli produknya Ibu Produknya itu apa? kenapa itu Tadi tipsnya apa apa? namanya? Sekar Mataram. Sekar Mataram. Ya, kami ada IG juga di Sekar Mataram Jogja. Kemudian ada kami lewat perorangan itu di Facebook sama Instagram masing-masing anggota. Oh, jadi jadi juga masing-masing anggota harus ayo jualan semua jualan. gitu ya. Itu Efektif ya itu memasarkan. efektif Ya. untuk menggait pembeli ya. Ya, pokoknya kita dikenal dulu aja kalau Nah, terus itu. nanti setelah itu kan bisa. Tapi produknya bisa dipertanggungjawabkan ya, maksudnya nggak luntur, nggak kayak gitu. Wah, Itu nggak pernah dicuci loh itu. Jadi nggak luntur ya. Biar tetap. Iya. Nah ini ngomong-ngomong apa yang diinginkan kelompok biar lebih maju lagi usahanya? Apa yang masih dibutuhkan? Marketingnya beres? Ya, marketing juga kita masih agak gaptek juga ya tentang teknologi kalau misalnya di sosmed itu. Kemudian kami juga kalau misalnya pameran-pameran itu kita juga nanti minta dukungan dari dinas. Oh, gitu. suka ketinggalan info ya Bu? Iya, kemudian Saya minta dukungan itu apa maksudnya? ya tadi info-info informasi. yang kemudian ini keinginan kami itu mungkin ya yang untuk UMKM di sini mungkin dapat satu space di Mall Malioboro atau yang hotel-hotel yang di daerah sini juga itu kami paling tidak ada diberi kesempatan untuk tampil di situ. Oh, tapi pernah ini enggak ketemu sama yang hotel-hotel yang di sekitar sini? Kemarin itu rencana yang hotel Garuda, deket hotel banget loh ada hotel. Ina Garuda, tapi ternyata kan baru terus renovasi. Ya itu. Kemudian kalau dulu pernah kelompok kami juga di pameran di Mall Malioboro sih pernah dapat dari Dinas UKM Kota. Oh, oke. Jadi itu pameran-pameran ya. Iya. Oke, baik. Kita berikan apresiasi tepuk tangan buat Bu Ani, Bu Leni. Dan kita akan memperkenalkan narasumber kita. Oh, iya. Dan juga akan kita bahas nanti bagaimana persoalan atau tantangan yang dihadapi, ada solusinya seperti apa. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan?
Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, sorong tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Jadi kurang bayar? Urus. Pantesan. Ya, ini sekarang tadi tuh ada yang punya tempat di Teras Malioboro. Iya. Enak ya nggak bayar ya. Iya, tapi bisa jualan ditanya siapa yang ngasih, bingung. Sopo toh? Gusti Allah. Iya benar sekali itu. Iya. Nah, kita kenalin ya Bapak Ibu, ini acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY dan hari ini istimewa karena hadir sendiri Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM DIY Bu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi, kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak Ibu, matur nuwun atas waktunya. Sudah hujan-hujan. Iya. Harusnya bisa istirahat, tapi kayaknya pengen semangat untuk saling sharing. Semangat Bu, sampai nggak dapat parkir aja tetap datang kok Bu. Aku tuh nggak dapat parkir loh, datang ke sini. Aku parkir ning Lempuyangan kono kok. Nah, kamu soalnya naik Per hari. Hitungannya per hari. Iya, tapi ini istimewa karena kalau di kota begini ya Bu. Ya. Nah ini ada beberapa Bu nanti yang Ibu bisa. Siap. Bu. Kayaknya produknya sudah oke-oke semua Oke sih. semua ini. Oke, baiklah. Oke. Nah kemudian juga hadir ini wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY. Mas Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM. Mas Steve. Mas Steve. Apa kabar Mas? Kabar baik walaupun agak basah kuyup ini. Kehujanan. Iya, tadi parkirnya agak jauh kan, agak nunggu redup juga. Oh, terus terus jalan. Oh. Padahal kan biasanya bawa tas, isi laptop kan, Iya, hujan-hujan kan. Waduh, tapi demi apa teman-teman yang hadir di sini ya. Nah. Walaupun basuhnya basah ini ya sudah. Nah, pengorbanan. Ya tepuk tangan dulu dong buat Mas Steve. Ibu-ibu semua hadir di sini. Biasanya sedia payung sebelum hujan loh Mas. Nah itu dia gitu. Tadi di depan kosong tapi nggak boleh gitu kan. Akhirnya ke pojok sana. Ya sudah gitu kan. Bapak di tengah jalan ini Pak. Boleh nggak di sini gitu. Nggak boleh Pak gitu. Dikiranya saya bukan dewannya atau narasumbernya gitu kan. Penampilan kan kayak preman Soalnya gitu mas, kan. masih gitu. Penampilan preman kok mau di depan situ. Pak nggak boleh di sini. Mana toh? Toko nggak boleh, saya ya siap manut, saya langsung ke sana cari yang kosong, ternyata jauh juga yang kosong. Tak nunggu reda dikit gitu jalan, wah ternyata jalan dari sana sampai sini ya basah kuyup juga, tas sampai basah. Itu kayaknya Ya, Bapak preman belum terdaftar gitu. ya Pak. Jadi, memang di sini kan jarang juga kan, saya datang ke sini tadi disampaikan sama Pak Mantri, tahun lalu ke sini ya betul memang karena kita jarang ke sini juga gitu kan, dan ini salah satu usaha kita untuk mendorong nggak cuma wilayah lain saja tapi wilayah ini juga mendapat kesempatan yang sama gitu kan dari kemitraan kita dengan dinas-dinas yang ada di dapat perhatian juga secara khusus Iya ya dong, ini ya. harus dong. Tepuk tangan dong ibu-ibu buat Mas Steve. Makasih banyak Mas Steve. Ya, dan kemudian kula nuwun kepada Pak Mantri ya, Pak MPP, Pak Bambang Endro Wibowo SIP MSI. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Tindak Nurjan. Seragamnya udah dicuci Pak. Ya sudah. Ini tadi ngomongnya dia loh Pak. Iya. Mencirit kemeling terus loh. Iya, masih bagus banget. Itu berapa lama Pak belinya Pak? Ini tahun kemarin. Tahun kemarin. Sudah. Ya, sudah tahun masih. Ingat loh ya. Tidak luntur. Sebentar, pertanyaannya sudah lunas Pak. Sudah. Lah kalau ingat tuh biasanya belum lunas ya. Langsung cash. Oh langsung cash, tepuk tangan dong buat Pak Mantri. Luar biasa ini memberikan
apresiasi, dukungan langsung dukungan loh ya. nyata loh, langsung dibeli, dipakai untuk staff-staffnya juga. Besok ADW kalau mau masuk sini nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ingat ya Bu, Diseneni. ini Pak Dewan loh ini bukan. Jangan salah loh ya. Itu. Iya. Nah ini Pak Mantri sudah mengapresiasi. Kita juga mau memberikan apresiasi untuk ibu-ibu dengan menghadirkan praktisi. Iya. Ya kebetulan ini juga pendamping dan pendamping UMKM dan juga pengajar di Universitas Kristen Duta Wacana KDW ya. Ini teman lama saya Bu Umi Murtini. Bu Umi. Selamat Iya. selamat sore teman-teman semua. Senang melihat ibu-ibu, bapak-bapak pengusaha gitu ya. Semangat. Semangat. Karena UMKM itu paling tahan dengan kondisi ekonomi. Ketika pengusaha besar ambruk semua, UMKM tetap hebat. Ketika yang lain nggak bisa bayar utang, UMKM itu setia loh. Setia Bu? Setia. Paling tidak angsuran itu tetap lunas. Amin. Semangat. Ibu-ibu langsung sakjane iki ya sedih Bu. Setia linek di rumah kuwi lho Bu, ra metu-metu. Tapi itu luar biasanya Ibu tetap survive gitu loh ya. Betul. Kalau memang melewati masa sulit udah biasa. Pengusaha manapun ya sering lah dapat tantangan ya. Ya jadi sekarang tadi itu sebagian ya. Sementara di depan kita ini banyak banget ini kuliner. Kita Ini sapa ini Mbak, ini produknya siapa ini? Produknya keren-keren. Tadi yang Mbak Pizza siapa ini? Ini ada namanya enggak ini? Apa namanya? Tadi udah tak ingu. Iya. Stapisa. Cuesta. Cuesta. Cuesta pizza. Artinya apa itu? Kalau bahasa Jawa adalah iki pizzaku. Wah, iki pizzaku. Sebentar, tolong diperjelas. Iki pizzaku. Iki pizzaku. Ya ora. Iki pizzaku. Ora. Iki pizzaku. Jadi orang tuku mah ada rebutan. Oke, tulisannya keren ya, bikin lapar ya. Terus itu tadi Mbak Ratna ya. Terus yang itu apa? Minuman apa itu? Ada minuman, aneka minuman, jamu. Jamu ya? Siapa? Jamunya cantik-cantik loh itu. Ini ada jus, Jusnya warna-warni jus buah kayaknya. Tapi- Siapa punya? Oke. Terus ini juga ada kacang, ada dimsum, wah ini Sambel snack-snack sambel semuanya. jambu, bener ya? Hah, sambal jambu? Sambel jambu. Apa itu sambel jambu? Boleh dikasih mikrofon? Apa? Kayak lotes itu bukan sambel jambu. Terima kasih. Itu sambal jambu itu kan di tempat kita di satu perkampungan itu menanam pohon jambu semua. Jambu apa Bu? Jambu air. Oh jambu air. Di daerah Gembelaan Atas, Kelurahan Surat Majan. Kemudian waktu itu kita produk jambu itu melimpah. Terus kemudian ibu-ibu bagaimana kalau produk jambu itu kita olah sebagai suatu bahan olahan dengan daya beli yang tinggi dan juga tahan lama. Kemudian kita buat produk turunan dari pohon jambu itu ada semacam 25 produk. Ada 25. Iya. Apal enggak ini? Produknya semua dari bahan jambu. Yang 15 itu sudah sertifikasi dari NIB, dari halal, PRT, bahkan sudah haki ya. Oh iya. Iya. Terus yang kemudian sisanya itu dia yang tidak tahan lama seperti jus, seperti itu setop, seperti puding, seperti nuggetnya juga dari jambu. Dari jambu. Iya. Dan iya. itu sudah kebetulan Dan itu masih berlangsung sekarang ini masih produksinya? terus sudah 3 tahun. Loh, itu jambunya enggak entek-entek berarti? Enggak, jadi ada supplier juga. Ada akhirnya supplier. Jadi ada supplier setiap ya. kita pameran itu ada suatu supplier yang menawarkan diri. Betul. Bagaimana kalau Kerjasama. saya supplier kerjasama untuk satu jambu, untuk kalau jambu itu tidak tercover gitu. Jambu kan musiman Bu. Iya, makanya kalau pas nggak musim tetap ada. Tetap ada dari supplier gitu yang menyuplai seperti Menarik itu. ini. Ya, boleh beri tepuk tangan dulu dong buat Bu Sinten Bu. Bu Rina. Dan kebetulan kita sudah masuk dari kemarin di Danais sudah dibawa ke Dubai dari Sampai Dubai? G2RT. Masuk di G2RT dari sini dari Pak Gubernur ya. Terus waktu di sana ditanya ini dari buah apa gitu dijawab Iya. apa? Dibawa sambelnya Bu? Iya dibawa dari beberapa dari seluruh DIY. Ada produk-produk yang tematik. Oh seperti iya, itu. tapi keren ini Iya, itu produknya. aja.
Iya, tahu nggak bahasa Inggrisnya jambu? What is that? What is that? Apa? Katanya Bu Rina. Dan kita sudah membentuk suatu koperasi. Koperasi apa, Bu? Koperasi Mitra Mandiri Jambu. Iya, baru 3 bulan ini baru berdiri dan sekarang koperasi kita itu untuk mewakili DIY untuk besok untuk lomba. Untuk lomba ya. Berapa anggotanya, Bu? 15 orang, 26 orang itu yang bapak-bapak itu budidaya jambunya, 15 ibu itu yang mengolah jambunya. Oh, tahu kan biasanya gitu loh. Bapak-bapak iso kon nanem-nanem ngono to. Ibu yang memproses, ibu liane nerima duit. Terus gue nek ono tombokan tetep bapak soalnya aku yang ngono kuwi soalnya biasa nih. Oke, baiklah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Dan kita mau tanya Pak Camat ini, Pak Mantri ini baru sebagian yang diceritakan, tapi ini sudah banyak yang menarik ini. Ini tingkat dunia ini malah sampai ke Dubai. Potensi apa yang dipunyai selain yang sudah diceritakan, Pak? Terima kasih Bu Marta. Untuk wilayah kami selain tadi yang diceritakan oleh Bapak Ibu pelaku UMKM, ini juga ada produk yang tahun kemarin sudah di-launching oleh Pemkot sebagai sentra industri. Di Gembelan bawah itu sentra industri kacang bawang. Nah, kalau lebaran kemarin panen raya, karena produksinya sampai berton-ton. Kemarin mau lebaran itu. Industri kacang bawang di kampung Gembelaan bawah. Kemudian yang di Ledok Macanan itu juga ada sentra industri kain Sibori yang tadi Bu Ani itu Sekar Mataram. Jadi kita punya 2 sentra industri sudah di-launching tahun lalu oleh Pemkot. Kemudian juga ada unggulan selain jambu ya, karena yang di jambu tadi dari olahan jambu bisa diproduksi menjadi 25 macam turunan. Di Mbau Sasran juga ada. Ini dari bayam Brasil. Bayam Brasil diolah menjadi 17 macam aneka makanan. Ini ada mie geri, semacam pop mie. Bahkan kemarin ini sempat ditawarkan ke PT KAI biar masuk di restorasi KAI itu. Tapi baru nunggu jawaban gitu. Dikemas seperti pop mie itu mie geri dari bayam Brasil. Ya, kemudian juga ada macam-macam, ada nasar, ada dari bayam itu bisa diolah macam-macam. 17 macam produk. Wow. Jadi banyak. Jadi bayam sukses kita ini tadi ya Pak? Ya, bayam dari Brasil jauh saya. Brasil. Sukses ya. Oke, berarti ini memang potensi dari kreativitas juga ada ya ibu-ibu di sini hebat luar biasa. Nah Bapak sendiri di Kemantren ini ada program apa saja Pak? Kita punya kegiatan tadi sampaikan ya ada Pasar Danurjo. Pasar Danurjo. Kemarin bulan Agustus tahun kemarin sudah diluncurkan oleh Pak PJ Wali Kota. Kemudian di tahun ini kita menyelenggarakan 10 kali. Kita menganggarkan di anggaran kita untuk Pasar Danurjo karena kan harus fasilitasi ya. Nanti ketika pasar itu kita nyewa tenda, kursi dan sebagainya itu kita dari DPA kita menganggarkan 10 kali. Nanti sebulan sekali harapannya dan dilaksanakan pas ada event. Termasuk minggu besok tanggal 21 ya. Kita ada event sawalan keluarga besar Kemantren dengan keluarga. Kita juga tampilkan ini Pasar Danurjo. Jadi ngambil event itu. Di luar itu juga kita ngadakan ada Danurjan Expo. Kalau Danurjan Expo itu lebih besar lagi. Tidak hanya Basar UMKM tapi juga ada kesenian. Kita nganu panggung sampai malam ya. Ada kesenian juga yang kita tampilkan. Itu Danurjan Expo setahun sekali. Ya kita anggarkan itu di anggaran kita. Kemudian pembinaan dari pemerintah yang lain juga tahun kemarin kita gandeng Dinas Kominfo. Pemkot untuk kesini memberikan pelatihan pemasaran digital nih pada pelaku UMKM ini. Kemudian juga dari Dinas Koperasi UMKM Kota ya, ini juga ada pelatihan packaging. Jadi kita juga gandeng dari dinas yang lain termasuk dari CSR-nya, dari BRI ya, dari BRI mengadakan pelatihan membatik ya, Bu yang di tempat Bu Ani ya pelatihan membatik CSR dari BPD ya, dari BPD, dari bank. Jadi ada banyak pihak yang ikut berkontribusi gitu ya Pak ya. Termasuk hotel-hotel yang ada di wilayah kita. Ini juga ada dari kelompok jambu kemarin juga titip untuk
Ya di hotel-hotel di display. Sudah. Display, itu di display. Iya. Ya kita gandeng juga. mereka. Sudah berarti sudah dilakukan. Sudah masuk, iya. Baiklah. Oke, berarti seperti harapan teman-teman ya. Jadi pengennya banyak semuanya yang ada area. di sini juga ikut mengapresiasi, mendukung. Nah, Betul. ini Mas Steve, wah ini Itu langsung pegang tertarik dengan ini apa boleh Mas dikomentari komentarnya? itu produknya, dikomentari coba. Sambal jambu. Saya langsung penasaran kan tadi, Bu, produknya kayak apa? Apakah asinan gitu ya? Karena jambu, begitu saya coba lihat, oh ini beneran sambal tuh. Dan yang menarik mungkin teman-teman yang nonton juga nanti, packagingnya sudah luar biasa loh. Iya. Modelnya sudah kayak sarden gitu loh, bukaannya. Istilahnya apa ya, bukaan kayak gini nih. Jadi kaleng ya, tapi bukan kaleng ini Bu, plastik. Tapi atasnya seperti ini. Jadi saya tadi udah ngobrol sama Bu Siwi juga. Ini kayaknya bisa jadi salah satu yang diajak juga kalau ada program-program yang lain karena dari sisi packagingnya oke, brandingnya oke. Kemudian saya juga nyenggol juga Bu, next ke depan kayaknya bisa juga ada kegiatan yang modelnya adalah pelatihan social commerce. Kan biasanya e-commerce tadi ada juga digital marketing, tapi social commerce gitu. Apa bagaimana itu, Mas? Kayak jualan di TikTok gitu loh Bu. Gitu kan. Itu namanya social commerce kan. Jadi si ibu ini atau talentnya bisa jualan secara langsung karena sekarang ini banyak sekali makanan pun dijual secara social commerce gitu. Ada yang jualan mete, jualan kacang, jualan macam-macam. Live gitu ya? Iya Live. betul Mas. Jadi di gitu. sosial media gitu ya Jadi jualannya. menurut saya tadi saya sambil di sini memperhatikan kayaknya ownernya itu juga ngomongnya lancar kan tadi. Betul kan? Gak kalah sama MC-nya. Berarti ini talentnya ownernya Bisa Modal, sudah punya modal. Iya kan tinggal Bu, spill dong yang ukuran 1 kilo gitu kan. Nah ini ukuran yang 150 kayak apa boxnya kan. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang tahu juga ya jualan seperti itu. Tolong dong di spill yang ukurannya ini 150 gram. Besarnya seperti apa, packagingnya gimana, aman nggak gitu kan. Pasti akan nanya gitu. Kalau dibawa ke Bali, dibawa kemana, bisa nggak? Oh ternyata kayak gini. Kalau tutupnya cuma seperti ini toh mungkin ambiar toh. Dimasukkan ke tas. Nyampe sana tasnya warnanya sudah beda ketumplaan ini. Nah ini udah sangat luar biasa. Jadi saya langsung tadi ngasih jempol ke Pak Mantrinya. Keren ini kayaknya di sini gitu. Jadi salah satu mungkin wilayah di DIY yang sudah istilahnya apa Bu? Naik kelas gitu. Jadi ini udah benar-benar sudah memang yang kita harapkan dari pemerintah daerah, teman-teman di DPR juga pengennya UMKM naik kelas tuh ya memang sudah betul-betul ke sana gitu. Tadi sudah sampai ke Dubai juga Ibu ya. Sudah ke Dubai dan lain-lain. Nah mudah-mudahan ngajai tetangganya Bu, kanan kirinya untuk bisa sukses bareng. Oh memang iya. Wah itu luar biasa. 5. Ada koperasinya. Wah itu ada koperasinya juga. Ini kan membawahi koperasi dan UMKM, wah ini udah cocok sekali gitu pesertanya yang hadir di sini. Nah itu kita tinggal bagaimana bisa mendorong lebih keren lagi. Karena saya sambungkan lagi ya, jadi Dewan itu juga punya peran untuk mendorong bagaimana UMKM, koperasi, industri kecil, kreatif itu bisa berkembang. Kita punya perdanya loh Bu, kita punya perda nomor 9 2017 baru gitu loh. Dan di situ kita mendorong agar UMKM itu betul-betul naik kelas gitu. Jadi mudah-mudahan Bu Siwi ini termasuk kepala dinas yang satset gitu. Jadi saya yakin ke depan pasti juga banyak program-program yang bisa benar-benar menaikkan UMKM menjadi naik kelas. Tidak hanya slogan tapi betul-betul naik kelas gitu. Salah satunya ini keren Bu. Nanti saya coba posting ke tempat saya. Mudah-mudahan bisa viral juga ini. Ini langsung di endorse loh nanti sama Mas Steve loh. Oh, tapi terus nanti tanya bayar gimana Mas? Terus pinter Mas. Nomor rekeningnya berapa Mas? Iya. Ibu ada pertanyaan saya malah ini tadi ada titipan juga. Kan biasanya kalau sambal tuh ada level 1 sampai 50 ya. Yang bentuknya bon gitu. Iya. Nggak boleh nyebut brand ya. Yang seperti itulah gitu, yang bubuk gitu kan ada level 1 sampai 50 kalau nggak salah. Nah ini ada levelnya nggak Bu? Ada sampai 3 level. 3 level. Masing-masing yang misalkan level 1 Ibu A, level 2 Ibu B, level 3 Ibu C. Jadi biar standar rasanya itu standar, tidak berubah-berubah.
orang yang memproduksi Iya, dipisahkan supaya tes rasanya. standarnya itu tidak berubah. Jadi level 1, kedua, ketiga itu ada bedanya, tidak sama semua gitu seperti itu. Keren. Ini saya numpang tanya Bu, ini kan sambal jambu, terus kita kan mikirnya jambu itu memang ada aroma jambunya gitu di sambal. Bukan, jambunya kita masukkan ke dalam, jadi jambu itu rasanya ada kriuk-kriuk jambunya. Oh berarti tekstur ya? Teksturnya. Mau nyicipi Mas? Enggak ada nasinya kok. Ada jambu. Aku baru mau komen nih. Ini pasti nyari nasi dulu ini. Jadi itu. Nah, iya. Masa anak pizza didulit ke sambal ya rasa. Kalau mau tak buka gitu kan. boleh. Mau. Oke, Mas Steve juga pengen. Berarti di tekstur ya? Ada tekstur, ada jambunya asli aja, bukan pasta ya, bukan perasa. Maksudnya bukan baunya terus bau jambu air kayak gitu? Bukan, jadi tetap sambal ya? Sambal dan ada jambunya itu di dalamnya itu ada jambunya, jadi kriuk-kriuk betul-betul pasta. Dia tahan sampai sekitar 6 bulan lah. Oh iya. Enggak, jadi itu tahannya itu karena kita pakai minyak. Jadi minyak itu sebagai pengawetnya. Jadi tidak Tapi ada bahan lain. Kalau nggak masuk kulkas tuh 2 hari aja habis ya biasanya. Iya. Maksudnya nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Iya. Langsung hilang. Oke, tapi aku bayangin tadi ibu-ibu kan level 1, 2, 3 dipisah-pisah ya. Yang paling menderita level 3. Iya betul. Kalau cabai lagi naik, ibu nomor 3 ini, waduh ya. Oke, Mas Steve ini terima kasih. Nanti kita bahas lagi ya karena tahun ini itu ada peningkatan lagi nih buat free ongkir. Betul. Nanti kita tanya juga sama Bu Kadis. Kok bisa ya dinaikin Nambah ya? terus Dulu ini. 3M sekarang berapa M ya? Nah, tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu, Wira sekolah rupiah ya Bu? Ya, hari ini sore-sore. Wah, iki video ini wis pas kok dibuat tugas dhewe. Ujung reme ki ngono kuwi dadi wong ki. Halah. Wis diandani nek mulai ki ora nganti tekan maghrib kok. Nggih Bu, ngapunten. Kowe jane bebantani sing ndi yo, Jen? Nek kowe takon aku, terus aku kon takon sapa? Jangan lupa loh. Apanya? Ini pizzaku. Ya itu sambelku apa-apa lah. Lumayan. Loh, aku kan cuma mereminder gitu loh ya. Tadi di jeda iklan tuh kita itu cuma ribut ini ono segone ndi ora ono ning lawuh tok. Sebenarnya kita mau lari ke depan ya Kang Anggrek. Cuman penasaran kan. Nah, tapi ini produk-produk yang istimewa. Tinggal bagaimana nih kalau sampai Dubai gitu bisa nggak dikirim? Nah, bisa nggak free ongkir? Free ongkirnya gitu ya. kan. Kita tanya langsung sekarang. Sama Bu Kadis kalau Sama gitu Bu ya. Kadis. Bu Siwi ini dengar-dengar tahun ini naik nggak cuma 3M ya Bu? Benar nggak Bu? Ya, matur nuwun Mbak Marta. Jadi saya kayaknya jadi semangat tadi hujan-hujan tapi nggak rugi ya Pak Steve ya. Pak Steve jalan hujan-hujan, saya juga mau berangkat tuh hujan deras sekali. Tapi ketemu ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat luar biasa ini jadi kayaknya semangatnya nih. Nah, gitu. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi terkait dengan free ongkir ini menjadi sebuah menjadi sebuah strategi dari Pemda DIY untuk bentuk komitmen atas apa yang sudah selama ini ibu-ibu sudah berkarya dan produknya memang sudah oke untuk dipasarkan dan melalui online. Tadi kan nggak harus punya lapak, saya pengen punya lapak, iya memang itu betul, tapi kan tidak harus punya lapak pun ternyata bisa. Jadi Mbak Marta, kira-kira sekarang ongkirnya berapa? Gitu. Ongkir yang di dalam negeri sampai saat ini kita ada 3,5, masih ada tambah lagi yang ke luar negeri.
ke luar negeri tadi ke Dubai gitu. Tapi yang perlu ke Dubai atau kemanapun bisa gitu. Tapi yang perlu kita tekankan, kita ini jangan lupa terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jadi kan itunya Bapak Ibu ya. Jadi saat kita mempromosikan, saat kita nanti siap untuk launching, saat kita udah siap untuk menjual secara online, pastinya kita harus siap juga di dapur kita. Dapur kita dalam arti tadi Ibu kan produknya level 1, level 2, level 3 ini kelompoknya beda-beda. Pastinya ini harus punya standar SOP yang sudah ditetapkan. Pasti Bapak Ibu kan sudah punya. Nah ini kan harus kita, ini kuat berapa lama? Kuatnya 6 bulan. Ini dari mana gitu. Nah itulah yang sebetulnya terus kita dorong. Jadi Bapak Ibu sudah kagungan, sudah punya karya, sudah punya usaha yang memang sudah jalan. Nanti tinggal pemerintah ini apa yang perlu dihadirkan atau pemerintah perlu hadir. Jadi kalau kekuatan ini 6 bulan cuman pengalaman gitu mungkin. Padahal ada ketugasan dari lembaga yang terkait gitu. Mungkin Balai POM, ada BRIN kalau dulu LIPI. Nah inilah yang nantinya kita bisa sandingkan ke Bapak Ibu kalau benar-benar 6 bulan enggak ini. Karena kita tidak hanya menjual produk, tapi kita ini juga melindungi konsumen. Kalau ada sesuatu jangan sampai kita dikomplain nggak ada yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab adalah Bapak Ibu sendiri. Maka kita pun sandingkan dengan lembaga terkait. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi seperti UKDW, serta di perguruan tinggi yang lainnya terkait dengan mungkin desain produk, dengan produk-produk itu bagaimana sebetulnya kekuatannya atau lamanya. Nah, kalau dari tadi yang sudah di sini kan sudah sangat luar biasa Pak Mantri juga ini juga sangat luar biasa, bahkan seragamnya sudah memanfaatkan mungkin bukan hanya seragamnya ya, jadi dari rapat karena ini banyak sekali kulinernya nih. Rapat selama ini mestinya juga sudah memanfaatkan Bapak Ibu juga. Tidak hanya dari kementerian ini, tapi kalau cukup, wah saya sudah cukup dari kementerian ini saja sudah cukup. Tapi pastinya kan naik kelas itu pengennya lebih luas lagi ya. Jadi kan ini melalui apa? Apakah kita akan datang sendiri-sendiri kan enggak? Datang ketok pintu, ya saya punya ini. Jualannya nanti produknya sudah ada forkomnya bisa menjual memasarkan ke berbagai tempat, bahkan itu bisa mengikuti onboarding. Kalau di kota kan namanya gandeng-gendong ya. Sementara di onboarding, di e-katalog, sekarang ini sudah sangat memungkinkan, bahkan nanti kooperasinya juga sudah ada. Jadi tidak satu-satu, biasanya kalau sendiri-sendiri, wah nanti takut pajaknya. Bapak Ibu bisa bergabung dan nanti bisa menyediakan konsumsi di saat ada event-event. Di Jogja ini sangat banyak sekali eventnya. Nah, yang paling penting menurut kami dari apa yang sudah di kota ini kan tempat untuk memproduksi dan tempat untuk melakukan pemasaran. Tapi bahan bakunya biasanya kan dari luar karena kan nyun sewu kadang keterbatasan lahan. Mungkin jambunya tidak semuanya dari kota. Mungkin bangun jejaring, oh iya ada produksi jambu dari Jawa Timur, dari ini. Itulah yang fungsinya nanti Pak dari pemerintah untuk menemukan tadi kan Bu Marta tanya, lah kalau nggak musim jambu gimana? Mungkin sambelnya nggak ada gitu. Nah ini yang mestinya perlu ditekankan. Jadi kami di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi banyak fasilitas yang tentunya fasilitas ini belum semuanya ideal. Justru kami Sarasehan sowan ke Bapak Ibu ini justru pengen tahu masukan sebetulnya apalagi nih kekurangannya. Tadi Pak Steve dan Ibu ini kayaknya Ibu ini pinter loh diajari TikTok. Oke, langsung saya spill di kantor anggarkan ini ya. Langsung ke Pak Steve, Pak bulan depan atau tahun ini pun saya akan latih teman-teman untuk latihan masuk seperti di TikTok itu gitu. Nah, itu kan bagaimana ini cara menyampaikan, bagaimana pengambilan gambarnya, bagaimana jangan pakai dress code-nya itu nggak mungkin kan. Kita pas masuk di TikTok pakai daster gitu kan. Mestinya kan bajunya yang menarik. Ini menjadi bagian yang sebetulnya itu juga menjadi ruang edukasi. Edukasi yang dari kita itu tidak hanya cara produksinya, tapi bagaimana cara manajemen, dari tata kelola keuangannya. Saat produknya sudah oke semua, laku semua, tapi kok dompet saya, tabungan saya kok kayaknya nggak ada ya, kemana ya ini ya, ya Bu ya, campur aduk ya gitu. Nah itu juga menjadi materi atau menjadi bahan atau yang menjadi pendampingan dari kita. Jadi
Kalau di Sibakul gimana? Di Sibakul itu sudah bisa di Play Store, Bapak Ibu. Jadi monggo silahkan. Tadi nanti dengan Mbak Atika bisa diajari. Tapi bukan berarti di Sibakul langsung masuk langsung ya udah diem gitu enggak. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa yang ada di follow di IG kami di Dinas Koperasi dan UMKM, ada apa saja ya ini. Bahkan tadi saya sebelum ke sini itu sudah ngobrol dengan salah satu rekan komunitas juga. Ini akan ada Women Award untuk produk yang ibu-ibu yang mengolah produk pertanian. Saya langsung semua, oke, saya siap, saya akan hadirkan UKM-UKM yang nantinya bisa beauty contest. Kalau saya bilangnya beauty contest, paparan di situ kira-kira produk apa yang nanti. Nah, disinilah sebetulnya bukan kejuaraannya menurut kami, tapi bagaimana teman-teman UMKM itu bisa menampilkan bisa menampilkan terhadap apa yang menjadi karyanya. Jadi di kami di Dinas Koperasi dan UKM ini melakukan pendampingan, pembinaan sesuai dengan kebutuhan. Tadi produksinya oke, mungkin terhadap tata kelola keuangannya oke, terhadap produknya mungkin PIRT, ini halalnya belum ada ya Bu ya, mungkin halal, mungkin kan. Oh stikernya belum ya, itu halalnya ya itu nanti tergantung kebutuhan. Jadi enggak, saya kayaknya produknya cukup dengan halal aja. Tapi kalau ke luar negeri sampai apa? Pastinya sampai MD. Saya sering menyampaikan ke luar negeri ekspor bagus nggak bagus. Tapi kita sebetulnya lebih bagaimana sebetulnya kemampuan kita. Kita sekarang sampai di mana? Kalau kemampuan kita itu baru sampai mencukupi yang lokal, mungkin nasional aja sudah cukup. Ya itu dulu dikuatkan, baru nanti ke sana. Jadi kebutuhan yang menempel di produknya mestinya kan sesuai dengan yang lokal ini. Jadi tidak terlalu, wah ini harus sudah MD, harus sudah ini, ternyata produk kita juga belum sampai ke sana. Jadi yang pasti kami siap untuk terus mendampingi. Jadi kalau bicara tadi bagaimana produknya, bagaimana SDM-nya, bagaimana tata kelola keuangannya, modal itu bukan berarti uang saja, tapi modal itu seperti Bapak Ibu ini modalnya sudah sangat kuat sekali karena kreativitasnya, inovasinya. Kayaknya Pak Mantri ini juga sering didatangi ya Pak dibeli seragam saya Pak, baju saya. Nyatanya mesti nggak dari Pak Mantri kok, ini mesti Pak beli ini. Nah nanti seperti itu. Nah kemarin saya juga diskusi dengan salah satu hotel di dekat sini juga, dia juga sudah menawarkan ada space untuk produk-produk UKM yang di kalau Horizon one on one masuk sini nggak Pak yang dekat sini? Pakualaman. Jadi kan sebetulnya kita nggak hanya fokus di lokal yang di Kementerian, mestinya kita juga bisa melebar. Kebetulan di Dinas Koperasi atau di Pemda DIY kita punya di mall namanya Jendela Sibakul. Untuk siapa ini? Untuk UMKM, tapi memang kami di situ itu juga bentuk edukasi. Jadi ini kita sampaikan, luasannya nggak begitu luas, tapi bisa untuk beberapa puluh UMKM. Jadi dikoordinir oleh salah satu koperasi menurut kesepakatan dengan para pelaku UMKM, kita sewakan sampai 1 tahun, kita perpanjang lagi tahun berikutnya. Nah nanti produknya dikurasi sama teman-teman, jadi kita serahkan ke komunitas, kami juga hadir di sana, dan nanti akan ada iuran bagi para pelaku UMKM yang lolos kurasi untuk apa? Untuk untuk promosi dan bagian untuk sales yang ada di sana. Karena Bapak Ibu, kami hanya punya produk 10, jaga di sana seharian, ini kan enggak ini ya. Jadi itu menjadi ruang edukasi untuk melakukan saling kolaborasi. Ini yang ada di mall. Belum lagi kita juga akan buka di Kantor pos sudah kemarin buka, tapi ini kita renovasi dulu, mungkin habis lebaran ini kita akan buka juga di Jendela Sibakul yang ada di sana. Ada juga di kantor Dinas Koperasi, di Plut, Galeri Plut di sana gitu. Itu gratis semua, tapi nanti kita akan sampaikan ke koperasinya, paling ada beberapa yang untuk biaya administrasi nggak besar juga karena semuanya harganya juga sama dengan dari Bapak Ibu. Terus ada di Pasar Kota Gede di YIA, di sana sudah bergabung hampir 400 UMKM dan itu juga masih free. Jadi produknya pastinya lolos kurasi. Kemarin kami juga sudah mulai dengan Teras Malioboro, kebetulan ada di kami juga yang ada di Teras Malioboro 1. Ini kita juga business matching dengan UMKM yang sudah gabung di Sibakul. Biasanya kan kok kita nggak ada lapak di sana ini nih.
mau kagungan lapak atau produknya laku. Oke, kami temukan antara teman-teman yang sudah ada buka lapak di sana dengan teman-teman UMKM yang bergabung di Sibakul, produknya bisa disajikan atau bisa konsinyasi dengan teman-teman yang ada di Teras Malioboro. Jadi ini menjadi strategi di Pemda DIY. Tentunya memungkinkan enggak dari Forkom yang ada, memungkinkan sekali menurut kami seperti itu. Terus free ongkir bisa enggak? Bisa juga. Jadi masuk di Sibakul, nanti masuk market hub, masuk kurasi, karena di dalam Sibakul free ongkir itu juga bentuk edukasi bagaimana fotonya. Kalau Pak Dr. Steve ini biasanya kalau foto ini rigid sekali karena beliau ahlinya, saya jadi ini ahlinya beliau ini. Jadi fotonya dulu pernah ada foto produknya, justru fotonya lebih banyak ke pelakunya daripada produknya gitu kan. Loh ini jual apa ini? Jual yang ownernya apa jual produknya? Nah ini kan menjadi bagian packagingnya juga, terus kemasannya, harganya. Nah, terus kadang ada segini, kok saya sehari hanya dikasih 5, kok saya hanya dikasih 6 untuk paket free ongkirnya. Karena di dalam market hub Sibakul ini juga bentuk edukasi kita bukan marketplace, kita market hub, di mana nanti UKM yang sudah jalan, sudah bagus, harapannya ini segera mandiri. Kita angkat lagi, namanya naik kelas. Kalau sudah naik kelas, yang tadinya bergabung dengan free ongkirnya dari Pemda, akhirnya bisa mandiri gitu juga. Jadi itulah banyak strategi menurut kami. Kalau nggak naik kelas kayaknya kebangetan ya Pak Sylvia. Karena tadi Pak Menteri sudah dari CSR ada, dari Kementerian ada, dari Pemda ada. Pastinya kami juga sinergi dengan yang kagungan wilayah yang ada di kota, kami dengan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM yang ada di kota, Pak Toto sering sinergi ya. Kemarin kita juga melakukan pameran bersama dan momen-momen itu kita manfaatkan. Yang pasti yang paling penting adalah mindset dan bagaimana kita punya komitmen dalam menjaga produk kita, komitmen dalam menjaga layanan kita. Ini yang paling penting untuk kita sepakati bersama. Jadi program apapun nggak ada gunanya di saat Bapak Ibu juga tidak komitmen, dan program kami juga tidak akan jalan tanpa ada partisipasi dari Bapak Ibu semua. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Bu Siwi. Bu, catat ya tadi berapa banyak fasilitasnya dari Bu Kadis. Nganti lali toh. Nganti lali. Kalau lali ya. sesok nyetel YouTube bae sih. Iya banget. Free ongkir. Jadi yang tadi disampaikan Pak Steve tadi benar banget. Betul. Bu Kadis ini paling komit. Iya. Komitmennya luar biasa untuk UMKM. Jadi dikasih. Siapa yang udah dapat free tadi tempatnya? Ayo Mbak Leni ngaku. Siapa lagi yang sudah dapat free-nya tadi? Sudah pernah dapat pelatihan untuk sertifikasi halal free? Kalau ya tepuk tangannya kenceng dong. Dan tadi Pak Steve cuma bisik-bisik aja Bu Kadis langsung anggarkan. Siap loh. Langsung di tempat loh. Jadi yang seperti ini yang kita harapkan ketika kita ketemu dengan teman-teman UMKM. Tahu kebutuhannya apa, potensinya apa. Makanya kita membawa Mas Dewan, membawa Bu Kadis ini biar langsung dieksekusi. Kok kamu di yang tempat. bawa? Saya tuh cuma kamu tuh yang diajak. Saya tuh cuma ikut dana keistimewaan loh. Iya, berkat dari Dewan ya memberikan izin melalui dana keistimewaan lewat Dinas Koperasi UKM DIY. Ibu-ibu itu didengar suaranya tadi, diberikan fasilitasi ya. Nah, sekarang terakhir nih sama Bu Umi nih. Kan sudah jelas sih para pengusaha. Nah tapi kan tetap ada tantangan-tantangan tadi disampaikan. Dikasih tips-tipsnya dong Bu Umi biar tadi pokoknya gak cuma survive tapi memang benar-benar pengusaha hebat. Ketika saya mendengarkan Bu Kadis tadi, informasi dari Bu Siwi, saya sendiri wow gitu ya. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kalau tidak kita sambut itu rugi ibu-ibu, bapak-bapak pengusaha gitu ya. Sebetulnya pemerintah itu sudah memberikan banyak hal, ayo kita berebut untuk memanfaatkan yang sudah diberikan. Jadi paling tidak tadi ada yang utama itu pelatihan-pelatihan gratis. Tapi pelatihan juga akan percuma
kalau tidak segera kita terapkan. Nah, sebelumnya saya tanya, Bapak Ibu usaha, Bapak Ibu tahu enggak berapa keuntungannya untuk 1 unit produk? Sudah tahu atau belum keuntungannya? Pertanyaannya itu. Alhamdulillah kalau sudah tahu. Karena kenyataannya banyak pengusaha itu ketika ditanya untungnya berapa gitu kan. Terus wah nggak tahu. Nah alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah tahu keuntungannya. Lalu yang kedua, tadi Mbak siapa tadi? Yang pegawainya siapa? Pegawainya adalah saudara-saudara sendiri. Nah kemudian apakah mereka juga digaji? Dan gajinya sesuai seperti kalau menggaji pegawai yang dari pihak luar yang bukan keluarga. Nah, kadang-kadang pengusaha itu kurang memperhatikan di sana. Jadi karena ya pas anak liburan bisa membantu gitu kan. Nah, tenaga kerja gratis. Anaknya di sekolah belajar ya. Nah, mungkin itu kadang-kadang yang masih perlu kita perhatikan. Tenaga kerja kita masih gratis atau sudah betul-betul kita perhitungkan. Sehingga usaha kita kalau untung itu ya benar-benar untung. Bukan untung karena kita mendapat tenaga kerja gratis. Usaha Bapak Ibu ada manajernya enggak? Enggak ada. Setiap organisasi tidak mungkin tidak ada manajer. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha, Bapak Ibu sebagai manajernya digaji tidak? Digaji nyowok, Bu. Iya. Jadi itu pasti pelatihan-pelatihan juga yang diberikan oleh dinas ya. Terutama pelatihan tentang pengelolaan keuangan seperti itu. Nah itu tolong diperhatikan, itu betul-betul tolong diterapkan. Supaya apa? Ketika menentukan harga itu tepat. Jadi kalau menentukan harganya tepat, nanti Bapak Ibu tahu keuntungannya berapa. Tahu kalau ternyata oh saya menjualnya itu tidak untung loh. Enggak apa-apa, tapi sadar. Nah ketika kita tahu itu akan membuat kita lebih semangat. Oh ternyata kok saya jualnya belum untung ya. Jadi saya harus seperti apa? Semangat kan? Apalagi oh ternyata saya pikir nggak untung, ternyata kok untungnya besar. Nah itu kan menjadi lebih semangat lagi. Nah jadi pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Bahkan saya punya teman yang dia sudah ekspor per minggu itu bisa 2 kontainer loh ya. Sekarang bangkrut. Permasalahannya apa? Tidak bisa memisahkan antara keuangan keluarga sama keuangan usaha. Hal sepele tapi sulit untuk ditertibkan. Nah, mumpung masih kecil kita berusaha tertib gitu ya. Sehingga nanti ketika kita sudah menjadi semakin berkembang, bertumbuh, menjadi semakin besar, kita sudah siap menjadi pengusaha yang besar. Pasti harapan kita tidak hanya pengusaha kecil terus toh. Nah kemudian yang jambu tadi, kami masih mandiri, oh itu sangat hebat kelompok itu. Bahkan kalau kami mendampingi usaha ya, ketika kami dampingi kemudian kami lihat, oh ini sudah mampu untuk dimandirikan, kami akan keluar. Supaya itu menjadi mandiri. Jadi kalau menjadi pengusaha yang mandiri itu artinya sudah siap untuk menjadi pengusaha yang lebih besar. Oke, begitu. baik. Bukan dibalik ya Bu Umi.
Saya masih mandiri, maksudnya pengen bantuan gitu loh. bukan Oh ya? enggak, justru kalau sudah mandiri semakin semangat, artinya itu siap menjadi besar. Oke. Ini toh tadi kita bisik-bisik berdua ya. Ya. Karena kita tuh sudah keliling-keliling di banyak tempat. Dan mungkin Bu Kadis setuju. Ini salah satu tempat di kota yang produknya itu hebat. Hebat semuanya. Betul ya Bu Kadis ya? Salah satu tempat di kota ini Mas Steve ya. Nah. Maksudnya di tempat lain sama-sama di kota tapi kualitasnya belum sehebat di Danurejan. Keren Danurejan. Ini iki pizzaku. Iki gonku. Oke, tapi ini benar-benar jadi semangat ya ibu-ibu ya. Nah biar tambah semangat, mohon Mas Steve closing statement motivasi deh buat ibu-ibu 1 menit Mas. Jadi sekarang eranya sudah digital, jadi kita mau nggak mau juga tetap aware juga terkait dengan pemanfaatan teknologi. Tadi di Dinas Koperasi dan UMKM juga sudah memfasilitasi dengan adanya Sibakul, itu salah satu wujud bahwa pemerintah kita sudah juga mendorong pemanfaatan teknologi. Jadi buat ibu-ibu yang hadir di sini, selain produk, harga, packaging, kemudian branding, juga harus juga memperhatikan bagaimana kita jualan tidak hanya di satu channel tapi di multi channel, dan salah satunya adalah di dunia digital. Jadi ibu-ibu semua jangan puas diri dengan kondisi sekarang, tapi juga tetap semangat untuk terus belajar. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Dan kita di di Pemda DIY sudah mendorong Sibakul juga untuk terus melakukan inovasi untuk bisa menampung UMKM yang ada di DIY. Semangat ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Kadis, Bu Siwi, Mas Steve sekali lagi matur nuwun dan Pak Camat. Iya, nanti silahkan beli lagi ya Pak yang lain ya. Berapa persen Bu? 10% ya? Iya. Bumi matur nuwun. Dan matur nuwun ibu-ibu dan bapak semuanya, tepuk tangan dong. Semangat terus ya. Jadi lebih hebat. Tadi kita berdua harus pamit ya. Ya. Ada catatan apa? Catatan saya ini pizzaku. Ini pizzaku sambel. Sambelnya nggak ada nasinya. Iya, total nanti 1 juta Mas bayar ya di sini ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasehan Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY, kita terus menyemangati seluruh pelaku UMKM. Kita mau yel-yel biar tambah semangat. UMKM naik kelas. Jogja istimewa. Urip sepisan ing donya, ayo
iso kena ora banjur muntah-muntah. 5 agama kuwi apik wae. Nanging sing ra apik iku menungsane. Lah kok senengane beda-bedake. Ayo urip rukun, beda-beda ora apa-apa. Cilik gede kabeh bangsa kita. Aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. Iso kena ora banjur muntah-muntah. 5 agama kuwi apik wae. Nanging sing ra apik iku menungsane. Lah kok senengane beda-beda.